Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Bayangkan, kau merantau jauh dari kampung, meninggalkan keluarga, bekerja keras di negeri orang demi sesuap nasi. Tapi, di tengah malam sunyi, kau dikeroyok. Bukan satu, bukan dua, tapi 30 orang. Dan semua hanya karena kau minta mereka diam. Itu yang terjadi pada Fahrul, seorang TKI asal Madura di Malaysia. Tubuhnya lemas, penuh luka, terkapar sendirian di Bangsar, wilayah elit Kuala Lumpur yang katanya aman. Video penganiayaannya viral, tapi keadilan terasa jauh. Netizen murka, pemerintah diam, dan kita semua bertanya, apakah nyawa TKI Indonesia begitu murah di negeri orang? Inilah kisah nyata yang membuka mata tentang kekerasan, ketidakadilan, dan harga diri bangsa yang dipertaruhkan di tanah asing. Jangan lewatkan satu detik pun dari cerita ini. Nama lengkapnya Fahrul Majid, usianya baru 28 tahun. Ia berasal dari sebuah desa kecil di pesisir Sampang, Madura. Sejak lulus SMA, ia tak punya banyak pilihan. Sawah milik orang tua tak cukup luas untuk dikelola dan harga tembakau terus turun. Sementara beban hidup makin menumpuk. Adiknya harus sekolah dan ibunya sudah lama menjanda. Akhirnya pada tahun 2020-23, Fahrul memutuskan menjadi TKI di Malaysia lewat jalur resmi dengan agen penyalur dari Surabaya. Fahrul bekerja sebagai buruh proyek bangunan di Bangsar, sebuah kawasan elit di jantung Kuala Lumpur. Bangsar dikenal sebagai wilayah hunian orang kaya, pejabat, artis, hingga ekspatriat tinggal di sana. Tapi di balik apartemen mewah dan pusat perbelanjaan mahal, terselip kontrakan-kontrakan kumuh tempat para pekerja asing tinggal. Di sanalah Fahrul menetap, berbagi kamar sempit dengan 3 teman sesama buruh dari Indonesia dan 1 dari Nepal. Hari itu, 15 Juli 2025, Fahrul pulang kerja lebih awal. Badannya demam sejak pagi, tapi ia memaksakan diri agar tak kehilangan upah harian. Sampai di kamar, ia hanya sempat mengganti baju, lalu berbaring sambil menempelkan handuk basah di dahinya. Ia ingin tidur, tapi suara musik keras dari blok sebelah membuat matanya tetap terbuka. Suara tawa, dentuman lagu India yang diputar dari spikar, dan teriakan tak jelas mengganggu. Fahrul menghela nafas. Ini bukan pertama kalinya pekerja dari blok sebelah bikin onar. Mereka semua pekerja migran asal Bangladesh yang tinggal di unit sebelah. Jumlahnya bisa belasan, karena satu kamar bisa diisi hingga 10 orang. Biasanya Fahrul diam saja, tapi malam itu, entah karena sakit atau karena kepalanya pening, Fahrul bangkit dan melangkah keluar. Ia hanya memakai kaos lusuh dan celana pendek, kakinya masih tanpa alas. Ketika mengetuk pintu kamar sebelah, ia sempat ragu, tapi suara dentuman lagu semakin keras. Fahrul akhirnya bersuara, "Tolong dikecilin lagunya, aku mau istirahat, banyak yang kerja pagi besok." Beberapa orang di dalam tampak menengok. Seorang pria berperut gendut dengan jenggot tipis keluar dan berdiri di depan Fahrul. "Apa masalah? Musik saja. Kami senang-senang," katanya dalam logat asing sambil tersenyum mengejek. "Aku cuma minta dikecilin, Bang. Sudah malam," jawab Fahrul tenang. Pria itu menatap tajam, lalu kembali masuk. Fahrul sempat merasa lega. Pikirnya teguran itu didengar. Ia pun kembali ke kamarnya. Tapi baru saja ia membaringkan tubuh, ketukan keras menghantam pintu. Sebelum sempat bangkit, pintu didobrak dari luar. Lebih dari 5 orang pria asing masuk ke dalam kamar sempit itu. Fahrul terkejut, dan sebelum bisa bertanya apa-apa, pukulan pertama mendarat di wajahnya. Rekannya yang lain mencoba melerai, tapi jumlah mereka kalah jauh. 2 temannya lari keluar minta bantuan, tapi yang lain, termasuk Fahrul, tak sempat kabur. Pengeroyokan terjadi cepat dan brutal, bukan hanya 5 orang. Dalam hitungan menit, lebih dari 30 orang berdatangan dari blok sebelah. Entah dari mana mereka tahu. Sebagian membawa tongkat kayu, pipa aluminium, bahkan ada yang memegang obeng. Fahrul diseret keluar kamar. Tubuhnya dihantam berkali-kali, di kepala, di perut, di punggung. Ia sempat berteriak,
Tapi suara itu hilang ditelan deru malam bangsar yang sepi. Warga sekitar tak ada yang berani turun tangan. Sebagian malah merekam video dari balkon atas. Dalam salah satu rekaman yang viral kemudian, terlihat Fahrul tergeletak tak berdaya di lantai parkir. Darah memucur dari pelipisnya, bajunya sobek di banyak bagian. Salah satu pelaku bahkan sempat menendang wajahnya saat ia sudah tak bergerak. Ketika polis di Raja Malaysia, PDRM tiba di lokasi, para pelaku sudah kabur. Hanya 9 orang yang berhasil diamankan malam itu karena masih berkeliaran di sekitar. Sisanya menghilang ke berbagai sudut kota. Fahrul langsung dilarikan ke pusat perubatan University Malaya dalam kondisi tak sadar. Dokter menyatakan ia mengalami pendarahan dalam, patah tulang rusuk, dan trauma kepala berat. Keesokan harinya, video pengeroyokan menyebar luas di media sosial. Netizen Indonesia langsung bereaksi. Tagar hashtag Justice for Fahrul trending di X dan Instagram. Ribuan komentar membanjiri unggahan-unggahan berita Malaysia. Sebagian mempertanyakan, kenapa tidak ada satupun warga Malaysia yang membantu? Yang lainnya berkata, kalau yang melakukan itu TKI, pasti langsung heboh satu negeri. Sementara itu, keluarga Fahrul di Madura mendapat kabar dari rekannya sesama TKI. Sang ibu, Bu Sutinah, menangis histeris saat mendengar anaknya koma di negeri orang. Fahrul cuma kerja, buat makan. Kenapa dipukul begitu? Ucapnya sambil meratap dalam bahasa Madura. Ia meminta pemerintah Indonesia segera turun tangan. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya luka di tubuh Fahrul, tapi kenyataan bahwa hingga 2 hari pasca kejadian, tidak ada pernyataan resmi dari KBRI Kuala Lumpur, tidak juga kunjungan pejabat dari pihak Malaysia. Semua terasa sunyi. Seolah-olah ini bukan tragedi besar, hanya sekedar insiden biasa antar pekerja. Tapi bagi para TKI, kejadian ini adalah simbol bahwa nyawa mereka tak lebih dari angka. Mereka bekerja keras di negeri orang, tapi tidak ada yang benar-benar melindungi mereka. Mereka adalah pahlawan devisa, tapi status itu hanya berlaku saat uang mereka dikirim ke kampung. Malam itu, di Bangsar, bukan hanya tubuh Fahrul yang babak belur, tapi harga diri bangsa yang seperti diinjak-injak di tanah asing. Dan ini baru permulaan. Karena keesokan harinya, video lain muncul, memperlihatkan wajah-wajah pelaku yang masih bebas tertawa sambil minum kopi di sebuah warung. Cerita ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, keadilan belum datang untuk Fahrul. Keesokan paginya setelah insiden, suasana di gang kontrakan sempit kawasan Bangsar Selatan terasa lengang. Seperti tak pernah terjadi apa-apa semalam. Tapi luka-luka Fahrul belum sembuh. Ia masih koma, terbaring di ruang perawatan intensif Pusat Perubatan University Malaya dengan infus menancap di kedua tangan dan perban membalut kepala serta dadanya yang lebam. Dokter mencatat ada 3 tulang rusuk patah, pendarahan di perut, dan cedera otak ringan akibat hantaman benda keras ke bagian belakang kepala. Namun kejadian itu bukanlah kisah yang mudah ditutupi. Pada pagi hari, seorang warga lokal bernama Encik Harun, pemilik toko kelontong di pojok blok, menemukan rekaman CCTV dari kamera yang dipasang di luar tokonya. Ia melihat sosok Fahrul diseret, dipukuli, ditendang, dan semua itu direkam jelas dalam kamera malam beresolusi tinggi. Tanpa ragu, ia menghubungi keponakannya yang aktif di media sosial. Video berdurasi 2 menit 17 detik itu pun segera menyebar ke Twitter, Facebook, dan TikTok, dan viral. Video itu menyebar lebih cepat dari kabar resmi PDRM. Dalam beberapa jam saja, tagar hashtag Justice for Fahrul dan hashtag TKI Malaysia naik trending di Indonesia. Warganet menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seorang pria kurus berbaju putih dihajar tanpa ampun oleh puluhan pria berpenampilan seragam, rambut cepak, kulit gelap, dan sebagian mengenakan sarung tangan kerja. Ini bukan perkelahian, ini pembantaian, komentar seorang netizen. 1 lawan 30, ini pengecut, bukan manusia, tulis yang lain. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana Fahrul mencoba melindungi kepalanya dengan tangan, lalu terjatuh ke aspal. Salah satu pelaku terlihat menendang wajahnya, yang lain melempar benda seperti helm proyek ke arah perutnya. Beberapa bahkan tertawa. Ada satu pria yang sempat menyorongkan kamera ponsel ke wajah Fahrul, seolah merekam video trofi kekerasan mereka. Lebih mengejutkan, tak ada satupun warga Malaysia yang turun tangan. Dalam satu sudut rekaman, tampak seseorang hanya berdiri di balkon lantai 2, merekam dengan ponsel. Tak ada yang menelpon polisi hingga suara sirene datang terlambat. 9 orang pelaku berhasil ditangkap malam itu,
Namun wajah-wajah dalam video jauh lebih banyak dari itu. Setidaknya 25 sampai 30 orang tampak aktif menyerang. Polisi Diraja Malaysia, PDRM, menggelar konferensi pers keesokan harinya, menyatakan bahwa penangkapan masih berjalan dan mereka sedang mengidentifikasi pelaku lewat CCTV. Namun, publik Indonesia, khususnya netizen, tak percaya sepenuhnya. Di Twitter, muncul utas viral dari seorang jurnalis investigasi Indonesia bernama Arsya Malik, yang menyebut bahwa pelaku pengeroyokan bukan hanya pekerja biasa. Ada indikasi keterlibatan anggota kelompok pekerja bangunan ilegal yang dikenal keras dan punya jaringan perlindungan internal di Malaysia. Dalam utasnya, Arsya menyebut ada pelaku bernama Sujon Ali, pekerja asal Dhaka, yang pernah terlibat dalam kasus perkelahian lain namun lolos dari proses hukum. Ini bukan konflik biasa antar pekerja. Ada budaya kekerasan yang dibiarkan tumbuh, dan TKI jadi korbannya, tulis Arsya. Keluarga Fahrul di Madura mulai dibanjiri wartawan lokal. Bu Sutinah, ibunya, hanya bisa menangis di teras rumah berdinding anyaman bambu. Ia memeluk foto anaknya yang terakhir kali pulang 3 tahun lalu. Ia tak bisa membaca berita online, tapi tetangga dan keponakannya memperlihatkan video itu dari ponsel. Ia menangis saat melihat anaknya dipukul ramai-ramai. "Kenapa anak saya diperlakukan seperti binatang?" katanya lirih. Tetangga Fahrul ramai-ramai mendatangi kantor desa. Mereka mendesak agar pemerintah turun tangan. Kepala desa menyurati Dinas Ketenagakerjaan dan menghubungi Kementerian Luar Negeri. Namun, jawaban yang mereka terima hanya normatif. "Kami sedang berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur," begitu isinya. Sementara itu, wawancara televisi Malaysia dengan pejabat PDRM justru membuat netizen Indonesia semakin geram. Salah satu komisaris polisi mengatakan, "Kasus ini masih dalam penyelidikan. Kita tidak bisa langsung menuding siapa yang salah. Harus objektif." "Objektif bagaimana? Korban 1, pelaku 30. Masih butuh bukti apa lagi?" tulis komentar netizen. Sebagian warga Malaysia ikut mengecam, tapi sebagian lain justru menuding balik, mengatakan bahwa TKI sering membuat masalah. Akun-akun rasis bermunculan memancing emosi publik. Bahkan ada yang berkata, "Kalau tak tahan, pulang saja. Malaysia bukan tempat main-main." Konflik di dunia maya memanas. Di TikTok muncul akun-akun simpatisan pekerja migran yang membuat video berisi dukungan moral untuk Fahrul. Mereka menunjukkan kehidupan para buruh migran yang tidur di lantai, makan mie instan dan kerja 12 jam sehari. Narasi bahwa TKI selalu jadi kelas 2 di Malaysia makin kuat. Lembaga HAM seperti Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, mulai bersuara. Mereka meminta agar pemerintah RI menyatakan nota protes resmi ke Malaysia dan mendesak agar semua pelaku ditangkap dan diadili. Bahkan ada desakan agar TKI Indonesia melakukan mogok kirim remitan atau memboikot pengiriman uang ke Malaysia sebagai bentuk protes. Sementara itu, Fahrul belum sadar. Tiap hari temannya yang bernama Arif, sesama burung asal Tulung Agung, menjaganya di rumah sakit. Dalam rekaman video pendek, Arif menunjukkan kondisi Fahrul yang mengenaskan. Wajah lebam, mata kanan tertutup bengkak, dan suara mesin pemantau detak jantung berdetak perlahan. "Aku cuma pengen pulang kalau bisa," kata Arif pelan sambil merekam. Dan kalimat itu menggambarkan semuanya. Kelelahan, ketakutan, dan rasa dikhianati. Sebab, di negeri orang, mereka tak hanya menghadapi kerasnya pekerjaan, tapi juga kerasnya perlakuan dan lemahnya perlindungan. Di sebuah desa kecil di pesisir Sampang, Madura, orang-orang menyebutnya Fahrul si anak sabar. Namanya lengkapnya Fahrul Majid. Lahir dari keluarga petani miskin yang menggantungkan hidup dari tanah sewa dan jualan kayu bakar. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan laut, dan sejak itu, ibunya, Bu Sutinah, harus menghidupi 3 anak sendirian. Fahrul adalah anak sulung. Sejak kecil, ia terbiasa bangun sebelum azan subuh, membantu ibunya menimba air dan mengantar adik-adiknya ke sekolah. Ia tak banyak bicara, tapi kerja kerasnya terlihat dari tangan-tangan kapalan sejak usia belasan. Tak sempat kuliah, Fahrul langsung bekerja serabutan. Mulai dari tukang tambal ban keliling, buruh tebas rumput, hingga kuli bangunan di Surabaya. Namun hidup di kota besar tak semudah yang ia bayangkan. Setelah 3 tahun kerja, gaji tak menentu dan kontrakan mahal membuatnya berpikir, sampai kapan begini? Seorang tetangga yang pernah jadi TKI di Malaysia menceritakan peluang baru. Kerja di proyek bangunan di Kuala Lumpur, gaji 2 kali lipat dari di Indonesia.
Meski sempat ragu, Fahrul akhirnya ikut jalur resmi melalui agen tenaga kerja di Surabaya. Ia menjual motor tua peninggalan ayahnya dan meminjam uang 7 juta rupiah untuk membayar administrasi keberangkatan. April 2023, Fahrul menginjakkan kaki di Malaysia untuk pertama kalinya. Ia tak tahu banyak soal hukum, budaya atau bahasa negara itu. Yang ia tahu, ia datang untuk bekerja. Fahrul ditempatkan di proyek konstruksi hotel mewah di kawasan Bangsar Selatan. Jam kerja dari pagi sampai petang, sering lembur dan hanya libur 2 kali sebulan. Di sana ia berbagi kamar sempit dengan 3 buruh Indonesia dan 1 pria asal Nepal. Ia tidur di lantai beralaskan tikar tipis, makan seadanya dan hanya punya 1 ponsel tua yang selalu ia isi dengan foto keluarga. Meski hidup susah, Fahrul tetap menyisihkan setengah gajinya setiap bulan untuk dikirim ke Madura. Ia tidak pernah telat mengirim uang untuk ibunya dan adik-adiknya. Dalam salah satu voice note yang sempat disimpan adiknya, terdengar suara Fahrul berkata, "Rul kerja keras di sini biar kalian bisa sekolah. Jangan pikir abang enak di Malaysia. Abang sering lapar, tapi abang bahagia kalau kalian bisa jadi orang sukses nanti." Itulah Fahrul. Diam-diam ia menjadi penyangga ekonomi keluarga, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang namanya tak pernah muncul di berita, hingga peristiwa 15 Juli 2025 terjadi. Hari itu, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Fahrul hanya ingin tidur. Ia sedang sakit, tapi karena suara bising dari unit sebelah yang berisi pekerja asal Bangladesh terus menggema, Fahrul keluar dan menegur. Ia tak berniat mencari ribut. Tapi karena 1 kalimat teguran, nyawanya hampir melayang. Setelah insiden itu viral, media mulai menggali siapa Fahrul sebenarnya. Salah satu media Malaysia bernama Malaya Herald menurunkan laporan khusus berjudul "Buruh Bangunan atau Martir Bangsa. Siapa Fahrul Majid yang dikeroyok 30 orang di Bangsar?" Dalam artikel itu, wartawan menyebut Fahrul sebagai contoh nyata dari ribuan TKI yang datang dengan mimpi sederhana, namun seringkali diperlakukan seperti hantu tak kasat mata di negeri jiran. Wawancara dengan rekan kerja Fahrul, seorang buruh asal Tulungagung bernama Arif, mengungkap sisi lain. Fahrul itu nggak pernah ribut. Dia yang paling rajin di antara kami. Bahkan kalau ada bang layang rusuh sebelumnya, dia yang suruh kami diam. Tapi waktu itu dia sakit. Suara bising bikin dia nggak kuat. Cuma minta lagu dikecilin, malah dihajar kayak binatang. Arif juga menceritakan bahwa Fahrul sempat berencana pulang kampung bulan depan. Ia sudah mengantongi cukup tabungan untuk membawa ibunya berobat dan ingin menghadiri wisuda adik perempuannya. Tapi semua itu kini tertunda, atau bahkan mungkin tak akan pernah terjadi. Sementara itu, Bu Sutina, sang ibu, hanya bisa menatap foto anaknya. Ia masih tak percaya bahwa anak yang ia lepas dengan doa itu kini terbaring tak sadar di negeri orang. Dalam wawancara dengan televisi lokal, ia berkata, "Saya titipkan anak saya ke negara orang. Saya pikir dia akan selamat. Tapi yang saya lihat di video, anak saya dipukuli, ditendang, seperti bukan manusia. Kalau dia sawah, hukum dia. Tapi jangan diperlakukan begitu. Saya cuma ibu tua yang ingin anak saya pulang." Warga desa mulai menggalang dana untuk membantu keluarga Fahrul. Sebuah kotak sumbangan diletakkan di masjid desa dan para ibu-ibu membuat nasi bungkus untuk dijual. Anak-anak sekolah menulis surat untuk Fahrul yang dibacakan oleh kepala desa dalam video pendek. "Mas Fahrul, cepat sembuh ya, kita doakan dari kampung." Cerita Fahrul mulai menumbuhkan gelombang empati nasional. Bukan karena ia satu-satunya korban, tapi karena ia adalah simbol dari jutaan orang kecil yang berjuang di negeri orang tanpa perlindungan yang memadai. Dalam satu unggahan viral, akun aktivis HAM menulis, "Fahrul bukan sekedar korban kekerasan. Ia adalah potret buruh migran Indonesia, kerja keras, tanpa suara, dan seringkali tak punya siapa-siapa saat terluka." Hari ketiga pasca insiden, Fahrul akhirnya membuka mata untuk pertama kalinya. Ia belum bisa bicara, tubuhnya masih lemah. Tapi saat Arif menunjukkan video ibunya dari kampung yang berkata, "Nak, ibu tunggu kamu pulang." Mata Fahrul berkaca-kaca. Ia mencoba mengangkat tangan, tapi hanya bergerak sedikit. Dan itu sudah cukup untuk membuat semua orang yang menyaksikan
menangis. Pagi itu, Siti Maryam duduk mematung di beranda rumahnya di Sumeneb, Madura. Wajahnya yang mulai keriput menatap kosong ke arah ladang kosong di depan rumah. Di genggamannya, selembar foto kusam. Wajah Fahrul tersenyum mengenakan kemeja putih saat hendak berangkat ke Malaysia 2 tahun lalu. Kini senyum itu tinggal kenangan, berganti dengan tubuh lebam dan luka parah yang tersebar di media sosial. Anakku bukan pencuri, bukan preman. Kenapa dikeroyok seperti binatang? Lirihnya lebih kepada dirinya sendiri. Tetangga berdatangan, sebagian membawa makanan, sebagian lagi hanya diam dan duduk menemani. Tapi semua tahu, tak ada yang bisa menggantikan rasa sakit hati seorang ibu yang melihat anaknya disiksa di negeri orang. Sementara itu, di Kuala Lumpur, suasana di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, tampak seperti hari biasa. Beberapa orang sedang mengurus paspor, beberapa lainnya duduk menunggu panggilan. Namun di sudut ruang pengaduan, suara keras terdengar. "Apa kalian gak lihat videonya? Fahrul dipukuli, ditendangi rame-rame. Tapi kenapa belum ada yang ditangkap?" Itu suara Mulyadi, kawan satu mes Fahrul yang sejak insiden terjadi tak berhenti mengetuk pintu keadilan. Ia datang dengan wajah marah, membawa flash disk berisi rekaman CCTV dan bukti pelaporan ke polisi Malaysia yang tak kunjung ditindaklanjuti. Di sampingnya, 2 TKI lain mencoba menenangkan. Namun petugas KBRI yang menyambut mereka tetap tenang. Ia menatap mereka dengan wajah diplomatis dan berkata, "Kami sudah koordinasi dengan pihak PDRM. Mohon bersabar, proses hukum di sini memang memakan waktu." "Berapa lama lagi kami harus sabar? Kalau Fahrul mati, kalian baru turun tangan." Suasana memanas. Kamera pengawas menyorot dan seorang satpam mendekat dengan wajah waspada. Tapi Mulyadi tidak gila. Ia tahu tempat. Ia hanya ingin memastikan bahwa jeritan seorang TKI tidak dianggap angin lalu di kantor perwakilan negaranya sendiri. Setelah didudukkan dan diberi air, ia diminta menunggu. Jam berdetik lambat. Dari jendela, ia melihat bendera merah putih berkibar tenang di halaman KBRI. Tapi di hatinya, bendera itu seolah kusut, compang-camping. Apa gunanya bendera kalau rakyatnya di luar negeri dipukul dan tidak dibela? Pikirnya getir. Di waktu yang sama, sebuah mobil hitam meluncur ke rumah sakit tempat Fahrul dirawat. Di dalamnya, seorang pria berpeci hitam dan bersetelan rapi, duta perlindungan WNI dari KBRI, hendak menjenguk Fahrul secara langsung. Kunjungan ini dilakukan diam-diam tanpa media. Tak ada kamera, tak ada pernyataan resmi. Tapi itu adalah langkah awal yang penting. Fahrul masih terbaring, setengah sadar. Luka di wajahnya mulai mengering, tapi batinnya belum. Ketika pria dari KBRI menanyakan kejadian malam itu, Fahrul hanya bisa menangis. "Saya cuma bilang mereka berisik. Saya nggak maki, nggak kasar. Tiba-tiba saya ditarik, dipukuli. Saya cuma bilang jangan rame-rame, saya mau istirahat. Tapi mereka marah." Ia bercerita pelan, sesekali terhenti menahan sesak. Video yang viral memang tak merekam semuanya. Tapi dari rekaman CCTV hotel, memang tampak Fahrul tak melakukan provokasi berarti sebelum dikeroyok. Bahkan ia sempat hendak kabur ke arah parkiran sebelum ditendang jatuh oleh 2 orang berbadan besar. Petugas dari KBRI mencatat dengan seksama. Tapi sayangnya, ini bukan pertama kali mereka menangani kasus seperti ini. Sudah sering, terlalu sering. Hanya kali ini videonya menyebar. Kali ini rakyat menuntut. Tekanan publik membuat mereka tak bisa tinggal diam. Beberapa hari kemudian, surat resmi dilayangkan dari KBRI ke pihak PDRM. Mereka meminta penyelidikan lebih lanjut dan meminta pihak keamanan untuk mengungkap pelaku pengeroyokan. Namun lagi-lagi, respons yang didapat adalah standar. "Kami sedang menyelidiki, belum bisa beri keterangan." Di media sosial, tagar hashtag keadilan untuk Fahrul mulai menjadi tren. Netizen Indonesia geram. Banyak yang membandingkan betapa cepatnya negara lain membela warganya ketika tersangkut masalah di luar negeri. Sementara Indonesia, "Kenapa kita selalu jadi korban?" tulis salah satu komentar. "TKI itu pahlawan devisa, tapi kenapa kalau dianiaya nggak ada yang benar-benar membela?" seru lainnya. Siti Maryam di Madura tak kenal Twitter, tapi kabar itu sampai kepadanya lewat tetangga. Ia menangis, namun juga bangga. Anaknya bukan siapa-siapa, tapi kini rakyat membela. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan besar menggantung di benaknya. Apa mereka akan benar-benar ditangkap? Atau ini hanya jadi berita sebentar lalu hilang seperti yang lain-lain? Sementara itu, Mulyadi dan beberapa TKI lain mulai menyusun langkah lanjutan.
Mereka berniat mendatangi NGO buruh migran di Kuala Lumpur dan jika perlu, menyewa pengacara lokal. Bagi mereka ini bukan sekedar tentang Fahrul. Ini soal harga diri. Ini soal pesan yang harus disampaikan, bahwa TKI bukan untuk diinjak-injak. Hari keempat Fahrul dirawat di Rumah Sakit University Malaya. Luka-luka di tubuhnya mulai mengering, namun trauma di matanya masih tampak begitu dalam. Ruang perawatan kelas 3 itu kecil dan sederhana, namun jauh lebih nyaman dibanding emperan toko tempat ia biasa tidur saat masih jadi kuli proyek. Di kursi plastik di samping ranjangnya, duduk Pak Ali, TKI senior asal Jawa Timur yang sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai supir pribadi di Kuala Lumpur. Dialah yang membawa Fahrul ke rumah sakit setelah melihat berita pemukulan itu viral di media sosial. Ia tak tahan melihat satu lagi saudaranya diinjak-injak di negeri orang. "Tenang le, wong kene akeh sing peduli karo kue," ucap Pak Ali dengan logat khas Jawa Timurnya. Fahrul hanya mengangguk lemah. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari, 2 orang pria bertopi dan bermasker mendekat ke pintu ruang rawat Fahrul. Mereka menanyakan sesuatu pada petugas jaga, lalu berjalan menjauh saat ditanya lebih lanjut. CCTV rumah sakit merekam gerak-gerik mereka yang mencurigakan, terutama saat salah satu dari mereka tampak memegang sesuatu yang menyerupai tongkat kecil di balik jaketnya. Besok paginya, perawat menemukan secari kertas terselip di bawah pintu ruangan Fahrul. Tulisan tangan dengan huruf kapital. "Diam atau hilang selamanya. Jangan berani buka mulut, Indon." Fahrul gemetar. Pak Ali langsung melaporkan kejadian itu ke pihak rumah sakit dan juga ke salah satu relawan migran Indonesia, Ibu Yanti, yang selama ini aktif mendampingi TKI-TKI korban kekerasan. Ibu Yanti datang bersama 2 staf KBRI keesokan harinya. Mereka membawa Fahrul pindah ke rumah sakit lain dengan pengamanan lebih ketat. Namun ini justru memicu tanda tanya besar. Siapa sebenarnya para pelaku pengeroyokan itu? Bukan sekadar preman kampung biasa. Ternyata beberapa dari mereka diketahui memiliki keterkaitan dengan sindikat lokal yang sering mengurus pekerja migran ilegal. Mereka menyebut diri sebagai pengawal sektor Bangsar. Mereka bukan polisi, bukan petugas imigrasi, tapi kerap menindak bahkan menyiksa para pendatang ilegal atas dalih menjaga ketertiban lingkungan. Bangsar memang kawasan elit, tapi juga penuh bayangan gelap. Banyak pekerja migran tinggal di asrama kumuh dekat situ, dan mereka hidup dalam ketakutan. Jelas Ibu Yanti kepada media Malaysia yang mulai tertarik mengangkat kasus Fahrul. Fahrul sendiri makin hari makin bungkam. Bukan karena takut bicara, tapi karena lelah. Badannya boleh membaik, tapi hatinya remuk. Ia mulai merasa tidak hanya menjadi korban kekerasan, tapi juga korban diamnya sistem. Bahkan hingga hari ke-7 dirawat, belum ada satu pun dari 30 pelaku pengeroyokan yang ditangkap. Sementara itu, tekanan dari Indonesia mulai memanas. Di Twitter, tag hashtag keadilan untuk Fahrul trending selama 2 hari berturut-turut. Akun-akun media besar Indonesia mulai mengangkat berita ini. Bahkan, beberapa tokoh publik seperti aktivis HAM dan anggota DPR RI mulai angkat suara. Kalau satu anak bangsa dikeroyok 30 orang di negeri orang dan tak ada tindakan hukum, maka itu bukan lagi kriminal biasa, itu penghinaan terhadap kita semua, tulis salah satu anggota DPR RI di Instagram. Namun pernyataan-pernyataan itu masih belum cukup untuk menggerakkan pemerintah Malaysia mengambil tindakan tegas. Polisi Malaysia mengaku masih menyelidiki. Pada hari ke-10, Fahrul resmi dipindahkan ke safe house milik organisasi migran di Selangor. Lokasi itu dirahasiakan. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Fahrul tetap dalam pengawasan medis, tetapi kini lebih banyak didampingi oleh relawan dan pengacara. Namun disinilah cerita justru makin kelam. Pak Ali mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Lo bantu dia, lo ikut dia. Siap-siap mayat lo ditarik dari selokan." Dan malam itu, sepeda motor Pak Ali dibakar di parkiran flatnya.
Kini kasus Fahrul bukan lagi soal pengeroyokan semata, tapi menjadi simbol ketegangan antara hak asasi TKI dengan arogansi segelintir kelompok di negeri orang. Fahrul duduk sendiri malam itu di teras safe house. Langit mendung, angin terasa dingin. Matanya menatap kosong kejauhan. Kalau aku pulang sekarang, mungkin mereka menang, gumamnya. Tapi bila ia terus bertahan, ia tahu, ancaman nyawa tak main-main. Fahrul masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Namun kini, selain lebam yang mulai menguning di pipinya, ada beban lebih besar di dadanya. Perasaan diabaikan. Ia bukan lagi sekadar korban pengeroyokan. Ia adalah simbol. Simbol dari bagaimana TKI diperlakukan di negeri orang. Simbol dari bagaimana nyawa rakyat Indonesia kadang seolah tak lebih penting dari relasi diplomatik atau gengsi antar negara. Abah, Ibu, Fahrul masih hidup, tapi di sini serasa mati berdiri. Katanya lirih saat melakukan video call dengan ayah ibunya di Pamekasan. Di seberangnya, sang ibu hanya bisa terisak, tak kuasa berkata-kata. Sementara itu, di Malaysia, berita tentang pemukulan Fahrul sudah tidak sekadar viral. Ia sudah menjadi isu diplomatik. Sejumlah aktivis HAM dari Malaysia pun mulai ikut bicara. Mereka menyebut kasus ini sebagai tanda bahwa Malaysia belum benar-benar adil terhadap buruh migran. Namun tetap saja, dari 30 pelaku, hanya 3 orang yang ditahan. Itu pun statusnya pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan, 2 di antaranya sempat dibebaskan sehari kemudian. Yang membuat publik Indonesia makin marah adalah narasi yang mulai dimainkan oleh beberapa media Malaysia. Ada yang menyebut Fahrul membuat keributan di tempat umum. Ada pula yang menulis bahwa kelompok pemuda merasa terprovokasi karena sikap Fahrul yang kasar saat menegur. Padahal dalam video viral itu, Fahrul hanya berdiri dan berkata, "Bang, jangan teriak-teriak. Di sini ada bayi yang tidur." Suaranya tenang, tapi wajahnya tegas. Dan hanya dalam hitungan detik, ia diseret, dipukul, diinjak, dan ditendang seperti bukan manusia. Di Jakarta pun tekanan mulai membuncah. Demo kecil mulai muncul di depan Kedutaan Besar Malaysia. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan, "Harga diri bangsa kami tidak untuk dipermainkan. Fahrul bukan sendiri. Kami semua Fahrul. Malaysia, jangan lupa darah kami pernah bela tanahmu." Wartawan ramai mengepung Kemenlu. Namun, lagi-lagi pernyataan yang keluar hanya, "Kami telah menyampaikan nota protes dan meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Malaysia." Namun yang diminta publik bukan sekadar nota protes. Mereka ingin aksi nyata. Mereka ingin ada perwakilan pemerintah yang datang langsung menjenguk Fahrul. Mereka ingin proses hukum ditegakkan, bukan ditutup-tutupi. Di sisi lain, Fahri, adik Fahrul yang baru lulus SMA, tak tinggal diam. Darah Madura yang mengalir dalam dirinya tak bisa menerima kakaknya dihajar begitu hina. Ia mulai mengumpulkan bukti, mengontak LSM, dan bahkan membuat akun TikTok khusus berisi video kesaksian keluarga. Video itu viral dalam semalam. Dalam klip berdurasi 3 menit itu, Fahri berkata, "Kami orang kecil, tapi bukan berarti pantas diinjak. Kakak saya bukan kriminal. Dia kerja, ngirim uang buat kami, buat saya sekolah. Sekarang dia dipukuli kayak binatang. Apa salahnya? Apa karena kami dari Madura? Karena kami TKI. Tolong, siapapun yang dengar ini, bantu suara kami sampai ke telinga Presiden." Ribuan komentar membanjiri video itu. Ada yang dari Indonesia, ada pula yang dari warga Malaysia sendiri yang mengaku malu dengan apa yang terjadi. Tapi ancaman mulai datang. Akun Fahri diserang. Ia menerima DM anonim berisi ancaman. "Berhenti bercara, atau kau yang jadi korban beritunya." Meski sempat takut, ia tak mundur. Ia justru makin gencar mengunggah. "Saya tak akan diam. Selama kakak saya belum dapat keadilan, saya tidak akan berhenti." Di rumah sakit Kuala Lumpur, Fahrul akhirnya menerima kunjungan tak terduga. Seorang wanita berkacamata, mengenakan jas abu-abu dan mengenalkan diri sebagai perwakilan khusus dari Kedutaan Besar Indonesia. "Mas Fahrul, saya datang karena kami mendengar suara Anda.
Pemerintah sedang mempersiapkan tim hukum dan kami akan bantu proses pengaduan secara resmi. Fahrul menatap wanita itu lama, matanya berair. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, ia merasa ada harapan. Terima kasih. Setidaknya ada yang masih ingat saya manusia. Ucapnya lirih. Namun badai belum berlalu. Di belakang layar, ada kekuatan besar yang mencoba menutupi kasus ini. Beberapa pelaku diduga anak dari tokoh berpengaruh di Malaysia. Penyelidikan mulai menemui hambatan, video yang viral mulai diturunkan, dan tekanan kepada keluarga Fahrul di Madura juga mulai datang dari orang-orang tak dikenal. Pagi itu, mentari Kuala Lumpur bersinar terang. Tapi di dalam salah satu ruangan sempit di KBRI Malaysia, aura muram masih menyelimuti. Fahrul duduk bersandar di kursi plastik, tangan kirinya masih dibalut perban, dan satu sisi wajahnya bengkak. Di seberangnya, seorang pria muda berpakaian formal duduk dengan wajah bingung, memperhatikan berkas-berkas laporan. "Nama lengkap, Mas?" tanya petugas itu tanpa menatap Fahrul. "Fahrul Mujib, asal Pamekasan, Madura," jawabnya pelan. Petugas mencatat, namun yang membuat Fahrul tercekat bukan pertanyaannya, melainkan nada suaranya. Datar, hambar, seolah kejadian pemukulan brutal yang dialaminya hanyalah peristiwa kecil dalam tumpukan rutinitas kantor. Disinilah untuk pertama kalinya Fahrul merasa dia tak hanya dihajar secara fisik, tapi juga dimarginalkan secara diam-diam. Di luar ruang itu, puluhan TKI lain menunggu giliran. Ada yang baru melapor karena tidak dibayar majikan, ada yang ditipu agen, dan sebagian hanya ingin pulang, tapi tak tahu caranya. Salah satunya adalah Lia, perempuan asal Indramayu yang duduk di sudut dengan 2 anak kecil. Suaminya ditangkap imigrasi 2 bulan lalu dan dia hidup dari belas kasih tetangga sesama pekerja migran. Lia menghampiri Fahrul setelah melihatnya keluar. "Kamu yang diberita itu ya?" tanyanya ragu. "Yang dikeroyok malam-malam?" Fahrul mengangguk, senyumnya getir. Lia duduk di sebelahnya memeluk anaknya yang merengek lapar. "Kita ini, Mas, kayak bayangan. Ada tapi nggak dianggap. Kalau kita kerja, semua diam. Tapi kalau ada masalah, kita cuma disuruh sabar." Fahrul terdiam. Kata-kata Lia menusuk, karena itulah yang dia rasakan juga. Mereka datang ke Malaysia bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan. Namun tak ada yang pernah benar-benar peduli pada nasib mereka, kecuali kalau sudah viral dan jadi tontonan publik. Sore harinya, Fahrul menerima pesan dari seseorang bernama Pak Gozali, tokoh masyarakat Madura di Malaysia. Gozali yang telah tinggal di Johor Bahru selama 30 tahun, punya jaringan luas di kalangan diaspora Indonesia. Ia mengajak Fahrul bertemu di sebuah rumah makan Padang di Brickfields. Saat pertemuan itu, Fahrul kaget. Meja dipenuhi orang. Semua adalah TKI lama, mantan korban kekerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia. "Aku dulu juga dikeroyok," ujar pria bertubuh besar bernama Haris. "Cuma karena aku minta gaji naik dikit. Hasilnya, diseret ke belakang toko dan dipukuli pakai gagang sapu. Majikanku di Klang pernah ngeludahin mukaku," sambung yang lain, wanita paruh badan bernama Yati. "Tapi, waktu aku lapor polisi Malaysia, mereka malah nanya, 'Kamu ilegal ya?'" Cerita-cerita itu membuat Fahrul bungkam. Ternyata ia bukan satu-satunya. Kekerasan terhadap TKI bukan kasus langka, melainkan sudah seperti rahasia umum yang dibiarkan membusuk dalam diam. Pak Gozali mengetuk meja pelan. "Fahrul, kau viral, tapi bukan itu yang penting. Kau punya kesempatan untuk menyuarakan semuanya. Bukan cuma untuk dirimu, tapi untuk kami semua." Fahrul mengangkat wajahnya. Mata lelahnya kini menatap penuh tekad. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi kalau ini bisa bantu TKI lain, aku mau." Dan disinilah titik balik dimulai. Beberapa hari kemudian, Fahrul tampil dalam konferensi pers yang diadakan oleh organisasi HAM lokal Malaysia. Ia duduk bersama pengacara, aktivis, dan wartawan dari berbagai media. Di atas podium sederhana, Fahrul menceritakan kembali malam kelam ketika ia dikeroyok 30 orang. Namun ia juga menambahkan satu hal penting. "Saya bicara bukan karena ingin viral. Saya bicara karena saya lelah. Lelah melihat teman-teman saya dipukul, ditipu, dihina, dan diperlakukan seperti hewan. Kami datang ke sini bukan untuk merampok.
Kami datang untuk mencari makan, dan kami hanya ingin dihargai sebagai manusia." Kata-kata itu menggema. Videonya menyebar di media sosial. Komentar dari berbagai negara masuk. Dukungan datang bukan hanya dari Indonesia, tapi juga warga Malaysia yang merasa malu atas tindakan sekelompok preman yang mencoreng nama bangsanya. Tapi perubahan tak semudah itu. Di balik layar ada tekanan. Ada pihak-pihak yang tak senang karena masalah ini diangkat ke publik. Fahrul mulai menerima pesan-pesan misterius. Bahkan ada seseorang yang mengikutinya dari halte bis. Namun, Fahrul tak goyah. Karena kini dia tahu, diam bukan pilihan. Bersuara, meski berat, adalah satu-satunya cara untuk menghapus jejak darah dari jalanan Bangsar malam itu. Dan saat senja mulai turun di atas kota Kuala Lumpur, Fahrul berdiri di atas atap flatnya, memandang jauh ke cakrawala. Bangsa kita mungkin sering diremehkan, tapi kalau kita terus diam, selamanya kita akan diinjak-injak. Langit perlahan gelap, tapi bagi Fahrul, cahaya sudah mulai menyala, meskipun kecil, tapi takkan padam. Udara Kuala Lumpur terasa berat pagi itu. Di lantai 2 Kedutaan Besar Republik Indonesia, Fahrul duduk menunduk. Wajahnya masih menunjukkan bekas luka memar meski telah seminggu berlalu sejak peristiwa pengeroyokan brutal di kawasan Bangsar. Di sekelilingnya, beberapa staf KBRI dan perwakilan LBH Migran duduk memperhatikan. Ada yang mencatat, ada pula yang menatap Fahrul seolah menunggu ledakan emosinya. Namun, yang keluar dari mulut Fahrul justru kalimat pelan. "Saya cuma mau pulang, Pak. Kalau boleh, saya pulang saja. Saya lelah." Perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah warung nasi lemak hingga ke ranjang rumah sakit, kini berujung di meja diplomasi. Fahrul telah menjadi simbol. Di media sosial, wajahnya tersebar luas. Di grup WhatsApp TKI, kisahnya dijadikan pelajaran. Dan di tanah air, ia menjadi api yang membakar semangat para aktivis hak buruh migran. Namun, semua itu justru membebani Fahrul. Ia tak ingin jadi simbol. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang ke kampung, dan hidup tenang. "Kalau saya ngotot tuntut mereka, saya harus tetap di sini. Harus bolak-balik sidang. Kalau kalah, saya malah bisa ditahan. Kalau menang, saya tetap luka," kata Fahrul pelan, menatap kaca jendela yang menghadap ke Jalan Ampang. Staf KBRI mencoba membujuk. Pengacara dari LBH Migran bahkan menjamin pendampingan penuh. Tapi di balik semua itu, Fahrul tahu, sistem hukum Malaysia tidak akan mudah tunduk pada narasi viral. Apalagi jika di balik pengeroyoknya ada anak pejabat daerah seperti yang dibisikkan seseorang dari dalam rumah sakit kemarin. Sementara itu, di Madura, kampung halaman Fahrul menjadi ramai. Media lokal berdatangan, tetangga berkumpul, bahkan seorang caleg dari partai besar datang bersalaman dengan orang tua Fahrul, menjanjikan dukungan hukum penuh sembari membawa kamera wartawan. Di depan musola kecil dekat rumah Fahrul, sekelompok pemuda memotong kayu untuk membuat panggung. Akan diadakan doa bersama untuk keadilan. Namun, di antara semua itu, ada sesuatu yang lebih sunyi. Ibunda Fahrul hanya duduk memeluk sajadah, menggumamkan doa tak henti. Ia tidak ingin anaknya menjadi bahan tontonan. Ia ingin anaknya pulang, utuh, tidak trauma, tidak dendam. Kembali ke Kuala Lumpur, di sebuah ruang sempit dalam bangunan LSM Migran Malaysia, 3 orang pemuda Indonesia sedang berdiskusi. "Kalau kasus ini kita biarkan, besok-besok pasti ada TKI lain yang dikeroyok," ujar Randy, seorang aktivis muda asal Solo. "Benar, tapi jangan sampai kita sendiri yang salah langkah. Kita bantu Fahrul kalau dia mau berjuang, tapi kita juga harus siap kalau dia memutuskan diam," sahut Marwan, relawan asal Medan yang sudah 12 tahun tinggal di Malaysia. Diskusi mereka bukan tentang heroisme, tapi tentang batas antara dukungan dan eksploitasi. Ketika seseorang jadi korban, terlalu banyak pihak yang ingin memperjuangkannya, tapi lupa bahwa yang utama adalah mendengarkan kemauan si korban itu sendiri. Pada suatu sore, Fahrul akhirnya memutuskan, "Saya akan pulang."
Tapi sebelum itu, saya ingin sekali ke tempat kejadian. Maka diantar 2 staf KBRI dan 1 pengacara, Fahrul datang ke Bangsar. Tepat di trotoar tempat ia dulu bersimbah darah, ia berdiri menatap sunyi. "Aku tidak akan dendam," gumamnya. "Kenapa?" tanya si pengacara. "Karena dendam tak membuatku sembuh. Tapi aku akan cerita ke siapapun yang mau dengar agar mereka tidak menganggap ini wajar." Dari titik itu, Fahrul akhirnya memutuskan untuk merekam kesaksiannya. Video berdurasi 11 menit itu diunggah ke kanal YouTube komunitas TKI. Dalam 2 hari, ditonton lebih dari 500.000 kali. Bukan dengan amarah, bukan dengan umpatan, tapi dengan suara pelan dan jujur, Fahrul menceritakan semuanya, termasuk rasa takut, trauma, dan ketidakinginannya menjadi pahlawan. Seminggu kemudian, Fahrul pulang ke Indonesia. Di Bandara Juanda, ia dijemput oleh keluarganya, LBH lokal, dan seorang jurnalis dari televisi swasta. Tapi kali ini, tidak ada panggung, tidak ada selebrasi. Fahrul hanya berkata, "Saya ingin istirahat. Kalau nanti ada yang mengalami seperti saya bersedia berbagi cerita. Tapi bukan sebagai korban, saya hanya orang biasa yang selamat." Kisah Fahrul bukan akhir, tapi titik balik. Di Kuala Lumpur, LBH Migran membuka hotline baru bernama Jalur Fahrul, tempat TKI bisa melapor kekerasan tanpa harus menunggu viral. Di Madura, komunitas Desa Fahrul mulai menyelenggarakan pelatihan hukum dasar untuk keluarga TKI. Dan di internet, tagar "Jangan Diam Lagi" menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan. Karena hari ini, kita sadar, ketika satu orang TKI dikeroyok, seluruh bangsa harus berdiri. Dan mungkin keadilan itu memang lambat. Tapi selama kita tidak diam, ia akan sampai.